Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua kelas 3? Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kemarin sebelumnya kita sudah memperingati tahun baru Islam ya, Muharram, dengan lomba dan juga membuat flyer. Semoga di tahun baru kali ini kita menjadi anak-anak yang lebih soleh dan solehah lagi, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi bacaan atau kita memahami isi suatu bacaan ya. Apa aja Ustadz bacaannya? Nah, bacaannya itu tentang makanan bergizi, teman-teman. Nah, silakan teman-teman dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, tapi sebelum itu Ustadz ingin kalian menonton sebuah video nih. Yuk kita simak videonya berikut ini.
Nah, gimana teman-teman? Tadi videonya kita sudah simak ya, ada animasi tentang apa ya tadi ya? Nah, ada anak kecil sedang makan, olahraga, bermain dan juga apa tadi? Tidur ya. Nah, dari video tadi, kira-kira kesimpulannya apa ya teman-teman ya? Nah, ada yang tahu masih berhubungan dengan materi kita sekarang nih tentang makanan yang bergizi. Nah, jadi teman-teman, video yang tadi Ustadz tayangkan kepada kalian itu membahas tentang kebiasaan baik dalam kehidupan. Nah, kalau kalian bisa menyeimbangkan kebiasaan baik tadi, ya apa saja tadi di video ada orang sedang makan. Ya, kebiasaan baik yang pertama adalah makan dan minum yang sehat dan bergizi. Tadi ada gambar daging-dagingan, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, tapi juga makan makanan tadi harus kita perhatikan ya. Jadi semua ada porsi-porsinya. Walaupun makanan tadi itu sehat dan bergizi, tapi kalau tidak seimbang, maka juga tidak baik karena zat gizi yang ada dalam makanan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, jadi nggak bisa kita sekaligus makan daging semuanya ya, harus ada porsinya masing-masing. Nah, yang kedua tadi kita juga harus tidur dengan yang istirahat yang cukup ya, tidur dengan nyenyak ya. Dan kebutuhan tidur tadi ada di video itu ada 10 jam ya, kebutuhan tidur manusia. Nah, yang ketiga adalah get active atau kita banyak beraktivitas ya, kurangi main gadget, kurangi di depan layar laptop ya, HP, karena itu tidak baik teman-teman ya. Kita harus banyak beraktivitas di luar ya, bermain tadi kan di videonya ada bermain bola, berenang, bersepeda dan yang lain. Nah, itu ya tadi sedikit kita bahas tentang pola hidup sehat dalam kehidupan kita. Kalau kalian bisa memanfaatkan pola hidup tadi yang menyeimbangkan 3 hal tadi, yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi, tidur yang cukup dan beraktivitas yang baik, yang positif, maka kalian akan mendapatkan tubuh yang full ya, tubuh yang optimal ya, tubuh yang sehat, segar dan selalu fit ya. Pokoknya gak gampang sakit karena seimbang tuh antara yang dimakan yang selalu baik, terus kebutuhan tidurnya juga cukup dan beraktivitasnya yang menyenangkan dan yang baik untuk tubuh. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu kita lanjut yuk ke materi berikutnya tentang memahami isi bacaan. Nah, silakan teman-teman buka halaman 58 di buku tematik A. Nah, di situ ada teks tentang makanan bergizi ya. Lihat. Pembelajaran 2, ayo telaah. Bacalah bacaan berikut ini. Nah, Ustadz pandu ya. Ustadz sudah screenshot teksnya yang dari buku. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Makanan seimbang adalah makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi, walaupun kamu makan makanan yang bergizi tetapi tidak seimbang, maka itu juga tidak baik karena zat gizi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dengan makanan-makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang, berarti kita telah menjaga kesehatan tubuh. Nah, makanan apa saja yang baik dan seimbang?
Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Zat karbohidrat banyak terkandung dalam beras, jagung, sagu, terigu, dan umbi-umbian seperti kentang dan singkong. Orang yang aktivitasnya banyak memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat lebih banyak. Nah, contohnya pekerja bangunan karena mereka harus mengangkat semen, membangun tembok, ya, memasang tiang dan sebagainya. Nah, membutuhkan aktivitas yang banyak. Jadi, orang-orang yang kerjanya seperti ini, teman-teman, dia membutuhkan karbohidrat yang banyak. Nah, yang kedua ada lemak. Nah, kita lanjutkan. Lemak bagi tubuh juga memiliki peranan yang penting. Bagi tubuh, fungsi lemak antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga panas tubuh. 2. Pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. 3. Pelindung organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Kemudian yang keempat sebagai sumber energi cadangan. Nah, jenis lemak ada dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kelapa, kacang tanah, dan kedelai. Kemudian lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya telur, mentega, susu, keju, dan daging. Yang ketiga, protein. Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai penghasil tenaga. Jenis protein ada dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contoh sumber protein adalah kacang-kacangan dan telur. Pada orang dewasa, kekurangan protein mengakibatkan penyakit busung lapar. Ya, busung lapar tuh jadi ciri-cirinya tuh perutnya dia besar, teman-teman, ya. Jadi perutnya seperti ibu hamil, ya. Tapi bukan karena ada anaknya atau kekenyangan, ya. Jadi karena kekurangan protein. Bayi dan balita sangat memerlukan protein untuk pertumbuhan. Kekurangan protein pada anak-anak akan menyebabkan penyakit busung lapar. Penderita tidak mempunyai nafsu makan, badannya membengkak, rambut berubah warna dan kusam, dan pertumbuhan badannya terhambat. Nah, yang keempat, mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan mengatur kesehatan tubuh. Mineral terdapat dalam berbagai bahan makanan. Beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada zat besi. Zat besi diperlukan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Apa yang akan terjadi bila tubuh kekurangan zat besi? Kekurangan zat besi mengakibatkan kekurangan butir darah merah. Penyakit ini disebut anemia. Zat besi banyak terkandung pada daging, hati, kedelai, sayuran berwarna hijau seperti bayam, daun ubi jalar, daun kelor, dan kangkung. Nah, mineral yang kedua adalah yodium. Yodium banyak terdapat pada garam dapur dan ikan laut. Yodium berguna untuk memperlancar tugas kelenjar gondok. Kekurangan yodium mengakibatkan pembengkakan pada kelenjar gondok atau biasa disebut dengan penyakit gondok. Nah, yang ketiga ada zat kapur atau kalsium. Zat kapur atau kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga diperlukan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Kalsium banyak terdapat pada daging ayam, ikan kakap, ikan tawes, telur, bayam, melinjo, kedelai, dan kacang merah. Nah, mineral yang keempat ada fosfor. Sama halnya dengan kalsium, fosfor diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi. Kekurangan fosfor mengakibatkan pertumbuhan terganggu. Fosfor banyak terkandung pada udang, ikan bandeng, daging ayam, daging sapi, jagung, kacang merah, sayuran, dan susu. Dan yang terakhir, vitamin. Vitamin diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin tidak menghasilkan tenaga dan tidak membangun jaringan tubuh. Akan tetapi, vitamin berperan pada proses kimia dalam tubuh. Seseorang yang kekurangan vitamin akan mudah terserang penyakit. Penyakit karena kekurangan vitamin disebut avitaminosis. Sedangkan kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis.
Nah, itu tadi bacaan ya yang ada di halaman 58 sampai 60 ya, teman. Nah, dari bacaan ini ya, tugas teman-teman adalah menjawab pertanyaan yang ada di halaman 60. Ya, di halaman 60 di situ ada kegiatan 1 menjawab pertanyaan. Nah, jadi mengidentifikasi bacaan itu adalah memahami isi bacaan. Nah, tadi teman-teman ya, Ustadz juga sudah pandu untuk membaca. Nah, dari bacaan itu gimana sih pemahaman teman-teman? Nah, akan dibuktikan dengan jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman 60. Silakan teman-teman lihat di halaman 60 ya, ada soal ya, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan wacana. Ya, berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Nah, tadi kita sudah membaca, kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Coba dibuka lagi teksnya di awal. Ya, ada di paragraf pertama jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah ya, makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi kalian harus pintar memahami isi bacaan, gak cuma sekedar dibaca, tapi juga tahu ya apa sih yang kita baca itu. Nah, jadi kalau sewaktu-waktu ditanya ya tentang isi bacaan, kita bisa dengan mudah menjawabnya. Nah, soal yang kedua, ada soal lagi nih teman-teman. Mengapa kita harus memakan makanan yang bergizi dan seimbang? Ayo coba dibuka lagi teksnya tadi, bacaannya. Kira-kira apa jawabannya ya? Mengapa kita harus memakan makanan yang bergizi dan seimbang? Iya, jawabannya masih ada di paragraf pertama. Apa jawabannya kira-kira? Nah, ini dia jawabannya. Ya, di paragraf pertama, agar kesehatan tubuh kita tetap terjaga. Ada yang sama jawabannya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya kalau ada yang sama jawabannya. Ya, sudah bisa memahami isi bacaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan fungsi karbohidrat. Nah, tadi kalian sudah baca tuh fungsi karbohidrat ya. Ayo, apa teman-teman jawabannya? Ya, betul. Sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Alhamdulillah. Gampang ya teman-teman ya. Kalau kita bisa memahami isi bacaan, pasti kita juga bisa mudah menjawab pertanyaan. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat. Tuliskan sumber makanan yang mengandung protein. Ya, sumber makanan yang mengandung protein apa saja teman-teman? Coba dilihat lagi teksnya. Protein. Ya, jawabannya adalah kacang-kacangan dan telur. Ya, ada di bagian C ya, protein. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima, yaitu tuliskan macam-macam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, ini mohon maaf Ustadz salah ketik nih, kurang huruf K. Harusnya tuliskan macam-macam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apa aja tuh mineral? Tadi kita sudah baca satu persatu. Macam-macam mineral. Apa saja jawabannya? Coba dibuka lagi. Ya, jawabannya yang pertama ada zat besi, yang kedua ada yodium, yang ketiga zat kapur atau kalsium, kemudian yang keempat fosfor, dan yang sudah ya, terakhir ada fosfor. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi inilah macam-macam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke,
silakan ditulis ya jawaban-jawaban tadi dengan teliti, dengan baik di kolom jawaban yang sudah disediakan di bawah di halaman 60. Oke deh. Sudah belum Ustadz tugasnya? Alhamdulillah. Untuk mengidentifikasi bacaan, tugas kalian sudah selesai. Nah, kita lanjut yuk ke tugas yang kedua. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya kegiatan yang kedua, yaitu menulis arti kata asing. Silakan teman-teman dibuka halaman 61. Nah, di situ ada kegiatan 2, menulis arti dari kata-kata asing. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ada beberapa istilah yang asing ya teman-teman ya, yang jarang kita dengar. Nah, kita tuliskan arti dari kata itu. Yang pertama ada lemak nabati. Nah, tadi kira-kira artinya apa sih dari lemak nabati? Ya, yaitu lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tuliskan artinya di tabel yang sudah disediakan di buku halaman 61. Nah, kemudian yang kedua ada anemia. Nah, kira-kira anemia ini, arti dari kata anemia ini apa ya? Tadi di bacaan yang sudah kita baca. Nah, betul, penyakit kekurangan darah merah. Ya, kemudian ada yang ketiga, lemak hewani. Nah, tadi kira-kira apa ya lemak hewani ya? Yuk kita buka lagi ya. Kita baca lagi, cari lemak hewani artinya apa ya? Iya, artinya lemak yang berasal dari hewan. Yang keempat ada protein nabati. Nah, kira-kira apa nih arti dari protein nabati tadi? Ya, protein yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Silakan ditulis ya teman-teman ya di tabel yang sudah disediakan di halaman 61. Nah, yang kelima ada avitaminosis. Nah, tadi ada istilah avitaminosis. Apa ya avitaminosis ya? Coba kita cari lagi. Nah, artinya adalah penyakit yang timbul karena kekurangan vitamin. Yang keenam ada hipertaminosis. Apa ya tadi ya hipertaminosis ya? Tadi udah dibaca kok. Ya, betul sekali teman-teman. Penyakit yang disebabkan oleh kelebihan ya dosis suatu vitamin atau lebih ya. Jadi kelebihan, kalau tadi kekurangan, nah kalau ini malah kelebihan ya, jadi nggak baik juga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan ditulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Iya. Nah, kemudian di halaman 31 ada membuat kalimat. Nah, kira-kira kalimat seperti apa ya? Nah, ini contohnya di sini ya, bagaimana caranya ya membuat kalimat nih. Ustadz kasih contoh. Misalnya di situ ada A, minuman. Nah, berarti kita diminta untuk membuat kalimat dari kata minuman. Nah, gimana cara membuatnya? Ya, kita buat kalimat seperti yang sudah Ustadz contohkan. Ya, air putih merupakan minuman yang menyehatkan. Nah, jadi dalam kalimat itu ada kata yang diminta. Nah, kata yang diminta di sini adalah minuman. Kita buat tuh kalimat yang mengandung kata minuman. Nah, seperti ini contohnya. Air putih merupakan minuman yang menyehatkan. Nah, gitu ya teman-teman caranya ya. Misalnya ada kalimat lain di buku, di situ ada ya dari A sampai E. Yang A itu contohnya adalah makanan pokok. Nah, Ustadz kasih contoh lagi ya. Kita buat kalimat dari kata makanan pokok. Kira-kira bagaimana kalimatnya? Terserah teman-teman, bebas ya untuk mengisi sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Ya, kalau Ustadz di sini hanya mencontohkan. Ya, sekali lagi Ustadz mencontohkan kepada kalian. Ustadz akan membuat kata kalimat dari kata makanan pokok. Ya, Ustadz akan buat seperti ini. Nah, makanan pokok khas Indonesia sangat beragam. Nah, jadi ada kata makanan pokoknya di dalam kalimatnya. Makanan pokok
khas Indonesia sangat beragam. Nah, silakan teman-teman isi ya sesuai dengan kemampuan teman masing-masing ya, dari B, C, D sampai E ya, lauk pauk, buah-buahan, sayur dan susu. Silakan teman-teman buat kalimat dari kata yang diminta ya. Di situ saya dikasih contoh A ya, makanan pokok. Nah, teman-teman boleh tulis juga kalau memang kebingungan, boleh ditulis. Nah, silakan dilanjutkan ke ya bagian B sampai E ya, teman-teman ya. Lauk pauk, buah-buahan, sayur dan susu. Silakan teman-teman rangkai sendiri kalimatnya sesuai dengan keinginan masing-masing ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, pembelajaran ketiga yaitu membuat kalimat ya dari kata yang diminta. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tugas lagi yang terakhir, yaitu ya di halaman 65. Silakan dibuka halaman 65. Di situ ada tugas ya. 65. Menuliskan fungsi zat gizi ya, kegiatan 2 halaman 65. Yuk dibuka halaman 65. Di situ ada kegiatan 2 menuliskan fungsi zat gizi. Tulislah fungsi dari karbohidrat, lemak, protein, mineral. Ya, mineral tuh ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada zat besi, yodium, kalsium dan fosfor. Ya, ada 4 ya. Dan vitamin pada tabel berikut ini ya. Di tabelnya di halaman 65 ya, ingat halaman 65, silakan dibuka kegiatan 2. Nah, di situ ada kita harus menuliskan fungsi dari nama zat yang ada di dalam tabel. Di situ yang pertama ada karbohidrat. Nah, tadi fungsinya apa ya karbohidrat ya? Tadi kita sudah sama-sama membaca. Ya, fungsi karbohidrat adalah sebagai penghasil energi. Nah, yang kedua ada lemak. Nah, tadi lemak fungsinya untuk apa ya, teman-teman ya? Ya, betul, menjaga panas tubuh. Silakan sambil ditulis di tabelnya. Sekarang juga silakan ditulis. Iya, agar cepat selesai tugasnya. Oke, silakan. Nah, yang ketiga ya, protein. Tadi fungsinya protein buat apa ya, teman-teman ya? Ya, betul, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Silakan dituliskan di tabelnya. Iya. Lanjut ya ke mineral. Tadi mineral untuk apa fungsinya ya? Oke, yaitu mengatur kesehatan tubuh. Yang ke 5 ya, zat besi. Zat besi tadi untuk apa ya? Nah, ini dia nih, membentuk sel-sel darah merah ya. Oke, lanjut ke yodium. Yodium tadi fungsinya untuk apa ya? Ya, memperlancar tugas kelenjar gondok ya. Oke, dituliskan. Ya, yang kemudian selanjutnya ada kalsium. Kalsium tadi fungsinya untuk apa ya? Nah, yang giginya lagi masa pertumbuhan ya, habis copot. Nah, perbanyak kalsium nih, karena kalsium fungsinya adalah membentuk tulang dan gigi ya, atau pembentuk tulang dan gigi. Nah, lanjut lagi ke yang berikutnya yaitu fosfor. Fungsinya apa ya fosfor ya? Tadi kita sudah baca. Siapa yang masih ingat? Ya, hampir sama dengan kalsium ya, yaitu sebagai pembentuk tulang dan gigi ya, sama ya berarti ya. Ya, dan terakhir ada vitamin yang kita dapatkan dari buah-buahan. Nah, kira-kira vitamin fungsinya buat apa ya tadi ya? Iya, sebagai pemelihara kesehatan tubuh. Alhamdulillah, teman-teman yang sudah menulis jawabannya, berarti kalian sudah mengisi tugas-tugas yang
ditugaskan hari ini ya. Tadi ada halaman berapa aja teman-teman halamannya tadi tugasnya? Ada di halaman 60, 61 dan 65. Ustaz tadi berikan contoh ya. Kalau kalian mau mencatat dulu silakan. Oke deh. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah ya kita harus rajin ya memakan dan meminum minuman yang sehat dan bergizi yang baik untuk tubuh kita, yang halal tentunya dan yang baik. Yang baik itu bisa bergizi ya, bisa mengandung vitamin ya, mineral, iodium tadi banyak ya. Ada apalagi fosfor dan yang lain-lain. Ya, biasakan dengan kebiasaan yang sehat, yaitu makanan yang sehat, olahraga, dan juga istirahat atau tidur yang cukup. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah membaca ya, membuat soal, membuat kalimat, membuat apalagi tadi menjawab pertanyaan, kemudian menuliskan fungsi zat gizi ya. Oke, alhamdulillah banyak sekali ilmu hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, selamat mengerjakan ya, selamat mengerjakan tugas-tugas yang belum diselesaikan atau belum ditulis. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik.